Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas khususnya 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5, dan bahasa. Kali ini dalam pertemuan yang untuk keberapa hampir terakhir, maka kita akan memberikan judul ada dalam buku Anda, tapi simaklah dahulu sebelum membuka buku. Berkarya melalui kritik dan esai. Namun sebelum pembahasan ini, jangan lupa Anda tetap mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sudah saya batasi 1 hari toleransi dengan durasinya sampai sore, jangan berhari-hari. Itu berhari-hari saya masih bijak untuk bisa mengabsen ada alfa atau tidak dan seterusnya. Contoh kelas bahasa kemarin itu masih tertinggal 2 orang. Dan yang lain saya kira sudah agak penuh lah. Jangan ditiru kalau misalnya terlambat dan seterusnya. Mohon walaupun melalui PJJ Anda tetap disiplin. Anak-anakku, perhatikan bahwa kompetensi dasarnya antara lain 3.12 membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. 3.13 menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. 3.14 mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan 1 buku drama berupa fiksi. 4.12 menyusun kritik atau esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. 4.13 mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. 4.14 menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan sebuah buku drama berupa fiksi. Tujuan dalam pembelajaran ini antara lain 1. Memahami ciri-ciri tulisan berupa kritik dan esai. Yang kedua, melakukan analisis terhadap sistematika dan aspek kebahasaan pada kritik dan esai. Berikutnya, menyusun kritik dan esai sesuai sistematika dan aspek kebahasaan yang tepat. Kemudian, mengonstruksi kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan aspek kebahasaan. Berikutnya itu menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan 1 buku drama fiksi. Yang terakhir adalah diharapkan dapat menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan 1 buku drama berupa fiksi. Perlu Anda ketahui bahwa di sini ada kritik sastra, di mana kritik sastra itu apa? Yaitu merupakan karangan yang menguraikan tentang pertimbangan baik atau buruk suatu karya sastra. Kritik biasanya diakhiri dengan kesimpulan analisis. Adapun tujuan kritik bukan hanya menunjukkan keunggulan, kelemahan, kebenaran, dan kesalahan sebuah karya sastra berdasarkan sudut tertentu, tetapi mendorong sastrawan untuk mencapai penciptaan sastra tertinggi dan untuk mengapresiasi karya sastra secara lebih baik. Anda perhatikan bahwa di sini ada ciri kritik sastra. Antara lain yaitu memberikan tanggapan terhadap objek kajian, bersifat objektif, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Kita tidak boleh bisa menduga-duga, memberikan solusi atau kritik konstruktif, memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Adapun manfaat kritik sastra antara lain di sini ada 1, 2, 3. 1 yaitu manfaat kritik sastra bagi penulis. Anggap saja kita sebagai penulis supaya nanti besok kalau Anda ada yang jadi penulis,
kritik sastra, kita harus punya dasar-dasarnya. Satu, yaitu memperluas wawasan penulis, menumbuh suburkan motivasi untuk mengarang. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas karangan. Adapun manfaat kritik sastra bagi pembaca, bisa kita selaku pembaca, yaitu satu, menumbuhkan kecintaan pembaca kepada karya sastra. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra. Bila kita bisa menghargai bagaimana karya sastra, selaku pembaca harus jeli. Yang ketiga, menjembatani kesenjangan antara pembaca dengan karya sastra. Yang ketiga, yaitu manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra itu sendiri. Satu, mendorong pembinaan dan pengembangan karya sastra baik kualitatif maupun kuantitatif. Kualitas ataupun bagaimana sejauh mana jumlah untuk seorang dapat mengalami atau juga perkembangan sastra. Yang kedua, yaitu memperluas cakrawala atau permasalahan yang ada dalam karya sastra. Jadi posisi kita bisa sebagai penulis, bisa sebagai pembaca, bisa juga sebagai perkembangan bagaimana untuk bisa perkembangan sastra yang baik. Dimana kita objeknya apa dulu? Jenis kritik sastra berdasarkan orientasi terhadap karya sastra, yaitu kritik memetik, kritik pragmatik, kritik ekspresif, kritik objektif. Nanti bisa kita pahami dalam narasumber buku. Berikutnya berdasarkan pelaksanaannya, kritik judisial, kritik induktif, kritik impresionik. Berdasarkan bentuknya, maka ada kritik teoritis dan kritik terapan. Tujuan kritik sastra yaitu memperbaiki suatu karya sastra. Yang kedua, memberikan penilaian secara objektif ilmiah dan terstruktur terhadap suatu karya sastra. Bertujuan akademis, yaitu bertujuan komersil, biasanya merupakan motivasi seorang kritikus untuk mendapatkan bayaran atau kegiatan kritik sastra. Bila nanti kita jadi pengarang buku ataupun juga sebagai notulis, kita harus tahu di mana posisi kita. Pelajaran berkarya melalui kritik dan esai kita bagi nanti pertemuan berikutnya kita berbicara esai, namun kita akan berbicara kritik dulu. Untuk selanjutnya nanti bisa setelah tryout kita akan mengalami atau juga melaksanakan PJJ lagi, kemudian tinggal ujian sekolah. Demikian anak-anakku, bahwa judul berkarya melalui kritik dan esai dilanjutkan dengan mencoba kita melaksanakan satu tugas siswa antara lain dalam buku Anda, yaitu halaman 103 sampai 105. Dicoba Anda membaca sejauh mana Anda akan memahami buku yang Anda baca dan juga yang Anda simak melalui tadi untuk penjelasan dari Bu Eni sekilas. Dan pesan Bu Eni, jangan lupa Anda di rumah selalu memperhatikan protokol, yaitu protokol kesehatan, antara lain yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun secara bersih. Yang kedua itu memakai masker bila keluar. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga jarak bila Anda berkerumun atau bertemu dengan orang lain. Demikian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku, maka Bu Eni mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.